Motor Mas. Insya Allah ya. Kudu kuat traktor yo. Ya lumayan. Iya. Lumayan ageng tuh ya. Surat tak sudah Mas. Wah, iya kan. Pakai sini tuh Pak. Tidak tahu Pak. Kalau kan motor. Hari ini Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020, saya dan tim sedang dalam perjalanan dari Bogor menuju Solo, di mana kami akan melakukan koordinasi sekaligus monitoring dan evaluasi salah satu kegiatan saya yang ada di Solo, bermitra dengan Solo, yaitu kegiatan dengan topik komersialisasi mokaf kayak beta karotin. Karena pandemi, baru kali ini kita atau saya ada kesempatan untuk berkoordinasi ke Solo. Kita jaga protokol kesehatan juga yang akan kita tempuh sekitar 7 jam dari Bogor ke Solo karena kita lewat tol. Nah, agenda kita nanti yang selama di Solo itu ada beberapa agenda. Jadi rencananya kita mulai dari monitoring lahan di lahan petani, karena kebetulan saya juga sebelumnya ada kegiatan bermitra dengan petani untuk pengembangan ubi kayu yang hasil dari risetnya LIPI ada di sana. Setelah itu nanti kita akan mengikuti juga proses pembuatan mokaf di industri mitra kami mulai dari awal sampai akhir. Jadi kita nanti akan di Solo sekitar 3-4 hari kita mengikuti proses pembuatan mokaf sampai selesai, sekaligus kita atau saya ingin melihat bahwa apakah teknologi yang kita introduksi ke mitra industri di Solo itu bisa berjalan dengan baik, karena baru kali ini kita berkesempatan untuk langsung melihat monitoring kegiatan yang ada di sana.
Sepulang tugas belajar S3 saya di Inggris menggunakan beasiswa riset pro dari Kemensekprin 3 tahun yang lalu, saya kemudian kembali ke Indonesia dan tetap meneruskan riset di riset ubi kayu. Namun setelah kembali ke Indonesia, saya mulai 3 tahun lalu lebih ke arah aplikasinya. Kami juga dari Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI tahun lalu memperoleh pendanaan eksternal dari Dirjen Penguatan Inovasi Kemensekprin itu untuk melakukan hilirisasi bibit hasil riset. Jadi kita kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Kapoktan dan juga Bapeda BP3D di Boyolali untuk melakukan pengembangan bibit. Jadi kita introduksi bibit, kemudian menggunakan lahan petani, itu mereka yang menanam bibit-bibit LIPI, namun dalam skala terbatas gitu. Motor Mas. Insya Allah ya. Kudu kuat ra kerja. Ya lumayan. Lumayan ageng tuh ya. Sira tak suwe Mas. Ya anu. Bagus niki Pak. Tidak apa Pak. Kalau kan matur gua yakin ada orang mriki. Kalau kenging saking dipirin sing cemeng nika. Oke, monggo. Apa tuh ini? Kita memang membutuhkan kelompok yang mau untuk mengembangkan tersebut. Meskipun di wilayah Boyolali, khususnya di Karangnongko, itu memang sebagian besar ketika menjelang musim hujan, biasanya tanamnya itu sekitar bulan November Desember, itu banyak yang mengembangkan varietas singkong, sehingga dengan mengenalkan varietas singkong dengan potensi yang akan diperoleh, kelompok tani Karangnongko ini termasuk salah satu yang antusias. Kebetulan juga lahannya memungkinkan untuk luasan yang dikehendaki dari LIPI. Ya 3 hektar. Ini yang 1 hektar. Nuwun sewu, yang 1 hektar itu 5 petani, ya. Tapi yang 1 hektar di Singosari ada 10 petani. Kalau yang 1 hektar itu khusus itu 2 petani, Pak. Jadi untuk sampel itu ya. Untuk yang kerjasama dengan Boyolali ini, kami dari LIPI sudah mengenalkan kemarin sekitar 14 jenis. Namun untuk nanti aplikasinya Mocaf kayak beta karotin memang sekitar 3, yaitu Carvita 25, kemudian ada Adira 1, Mentega 2, dan Nangka. Jadi ini yang memiliki umbi berwarna kuning karena aplikasi nanti untuk Mocaf kayak beta karotin. Nah, khususnya untuk Carvita 25 ini adalah hasil pemuliaan dari bioteknologi LIPI menggunakan teknologi yang ada di sana, jadi menghasilkan bibit baru. Nah, Carvita ini warna umbinya kuning, jadi kita hasilkan dari indukan berwarna putih. Kemudian di lab kita melakukan modifikasi, kita mampu menghasilkan yang berubah menjadi kuning. Awal-awalnya kami juga penasaran, Mas. Cuman di sini kan lahannya gimana ya? Sangat mendukung untuk tanaman singkong, khususnya hortikultura. Ternyata kemarin ada program dari LIPI, kami masyarakat ataupun kelompok dari kami, Kapoktan Karangnongko, sangat terima kasih. Ternyata pengembangan dari beberapa varietas itu bermacam-macam, istilahnya produk-produk unggulannya. Ada yang beta karoten tinggi atau lahan yang bagus, terus daya tahan singkongnya bagus. Dari macam-macam ada kekurangan dan ada kelebihannya. Adira itu agak panjang, tapi kalau bogor kan nyemplok itu bentuknya, nggak begitu panjang seperti
Ya. Terus jadi Bapak lebih suka yang Bokor atau yang Adira? Lebih condong yang Adira itu, yang Adira. Ya. Oke, terus ini sendiri Pak, kenapa alasan Bapak kenapa suka Adira? Kan Bapak udah dari dulu Bokor. Ya, ya dari tapi kalau dari usia 20 tahun sampai sekarang ya, Bokor, akhirnya ada LIPI datang nawarin ini, kenapa Bapak langsung mau nih Pak? Iya, dikarenakan saya hitung-hitung kalau Bokor di sini tuh bobotnya kok luwih antep Adira itu daripada Bokor. Ada perbedaan sedikit, yang Carvita itu buahnya rata-rata agak panjang, nggak begitu besar tapi panjang. Lantas yang Adira itu hampir mirip dengan yang Bokor, tapi speknya kok kayaknya lebih bagus. Jadi besok kami berkesan mau istilahnya mengembangkan yang Adira, sementara Bokor yang nggak kami hilangkan juga, tapi yang Adira kami sangat terkesan. Kalau untuk apa ya, kalau untuk karakter morfologi ya, bentuk umbinya, panjang lebarnya ini memang kami perhatikan karena ini juga masih uji coba ya di beberapa daerah. Ini tergantung daerahnya. Jadi kalau kita kemarin nanam Carvita di Bogor itu umbinya memang panjang. Kemarin lebih dari 1 lengan ya, hampir 1 lengan panjang, namun umbinya nggak terlalu besar. Tapi kemarin saat kita nanam di Boyolali itu umbinya cukup besar dan panjang juga gitu. Pon mampun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mampu. Iya. Alhamdulillah. Panjang sekali. Bokor idealnya kalau tanah sini 9-10 bulan untuk bahan olahan bagus, tapi untuk produk seperti tepung ataupun terigu yang lain itu 1 tahun maksimal juga. Nggak ada kesulitan ya, kalau singkong paling gampang tanamnya kok. Gampang, garapannya gampang, tinggal pupuk aja, 1 kali istilahnya palir, udah tinggal tidur. Panen sendiri. Setahun sekali Pak ya? 2 kali kerja. Pas nanam sama mupuk palir. Rata-rata Pak, kalau dari keuntungan singkong ini petani bisa dapat itu berapa sih Pak pendapatannya untuk dari singkong ini? Oh gini Pak, seandainya ini lahan saya nih Pak, ini lahan saya ini berhubung singkong di sini Pak, itu 1 kilo harga sekarang loh Pak, cuma 1.200. Ini lahan saya itu di tempat ini yang saya buka kemarin itu seluas 800 meter, saya kasihkan 2,5. Seandainya kemarin tahun-tahun dulu sebelum COVID itu sampai 4 juta 1 meter, 800 meter itu. Iya, 4 juta rupiah. Tapi sebelum COVID loh Pak. Tapi setelah COVID ini kemarin saya kasihkan 2,5. Hari pertama kita visit hasilnya dan hasilnya sungguh luar biasa. Jadi kemarin hari pertama kita langsung ke petani, umur sekarang sudah lebih antara 11 sampai 12 bulan. Ketika kita cabut bibit yang dari LIPI itu 1 pohon kemarin bisa mencapai 10 sampai 15 kilo per pohon. Nah ini artinya kita asumsikan kalau 1 pohon ini bisa menghasilkan minimal 10 kilo saja, itu potensi 1 hektar ketika kita nanamnya itu minimal 8.000 sampai 10.000 itu bisa sampai 80 sampai 100 ton per hektar. Ini potensi hasil di Boyolali memang luar biasa karena selain bibitnya unggul, juga tergantung kondisi lahan di mana kita menanam ubi kayu itu sendiri. Nah, ini sungguh perlu kita kembangkan lebih luas lagi dan perlu kita jaga untuk budidaya ubi kayu ini biar terus dikembangkan petani. Namun juga kita perlu nantinya memikirkan bagaimana rantai ubi kayu ini bisa dari petani atau dari lahan sampai ke meja makan. Jadi perlu kita garap bersama. Tentunya kita punya porsi masing-masing. LIPI tidak bisa melakukan semuanya itu. LIPI adalah ranahnya ada nanti di pengembangan bibit unggulnya. Kemudian setelah dapat bibit unggul itu adalah nanti kerjasamakan dengan Pemda dan petani itu mengembangkan lebih luas lagi gitu. Jadi disinilah kita nanti perlu adanya kolaborasi banyak sekali lembaga yang memang nanti sesuai tusinya. Jadi tusi di LIPI kita merakit bibit unggul dikenal ke masyarakat memanfaatkan
bersama Pemda, dan kemudian yang juga hasilnya juga nanti bisa berpengaruh ke para pelaku industri dan pangan olahan yang berbasis ubi kayu.